sepanjang pengalaman dan pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Kuasa penggugat ini korupsi kita dan keterangan tertulis ahli dari tergugat. Boleh. Kami sudah menerima. Hasilnya sudah tugas. Oh, surat tugas. Penggugat kalau mau lihat ini surat tugas. Kami sudah membaca keterangan tertulis dari ahli tergugat, tapi apa yang akan menjadi fokus penekanan dari keterangan ahli yang akan disampaikan tergugat bagaimana? Ya, untuk ahli yang kami hadirkan ini akan lebih pada karakteristik pemeriksaan KPP. Terus kebetulan ahli ini ada pernah menjadi ahli dalam satu perkara di sengketa Bawaslu. Kami silakan singkat, padat dan jelas ya. Baik. Mungkin saudara ahli, kita ketahui bersama bahwa memang awal mula permasalahan ini adalah dari sengketa PHPU atas nama Henry Makaluwas. Apakah saudara ahli mengetahui terkait perkara PHPU di Kalbar itu? Ya, baik. Jadi perkara putusan Bawaslu RI itu saya dihadirkan sebagai ahli oleh Henry Makaluwas. Saya menjelaskan kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu RI bahwa ada kekeliruan di dalam tindakan KPU ketika menafsirkan putusan MK dalam hal penetapan calon terpilih. Dan itu saya sampaikan dalam persidangan, dan Bawaslu menyatakan mengabulkan permohonan Henry Makaluwas, dan karena memang putusan MK itu penalaran hukumnya selaras dengan putusan Bawaslu, yaitu menguatkan putusan acara cepat sebagaimana dituangkan dalam berita acara cepat dalam pertimbangan hukum MK. Dan itulah saya memberikan keterangan ahli dalam rangka meyakinkan kepada Bawaslu bahwa pada tahapan penetapan calon terpilih merupakan kompetensi absolut Bawaslu di dalam menerima pengaduan pelanggaran administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yang putusan Bawaslu sebagaimana dalam pasal 462 Undang-Undang Pemilu wajib dilaksanakan oleh KPU. Wajib adalah unbeholden. Wajib terminologinya merupakan satu rangkaian sikap KPU untuk melaksanakan suatu ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Karena itulah apabila peraturan Bawaslu, apabila putusan Bawaslu terhadap permohonan Henry Makaluwas itu tidak ditindaklanjuti, maka saya berpendapat yang mulia, apabila itu dikaitkan dengan pelanggaran kode etik, maka itu masuk dalam rangka pelanggaran kode etik. Karena pelanggaran kode etik itu tertuang dalam Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik penyelenggara pemilu. Ada prinsip integritas dan prinsip profesionalitas. Prinsip ini berpedoman kepada prinsip 9 prinsip. Ada prinsip kepastian hukum, ada prinsip tertib, dan prinsip-prinsip lainnya, sehingga prinsip profesionalitas itu tidak terpenuhi, unflammable. Jadi saya melihat KPU tidak melaksanakan, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bawaslu, sehingga itu berpotensi terjadi suatu pelanggaran kode etik. Begitu kira-kira dalam kaitan antara putusan Bawaslu ini. Seperti yang telah dibicarakan pada hari sebelumnya, ada juga putusan MK. Apakah ahli mengetahui terkait dengan ini? Bisa saudara jelaskan korelasinya dengan putusan Bawaslu? Ya, terima kasih yang mulia. Saya menjelaskan bahwa putusan MK nomor 154 ini terhadap permohonan Henry Makaluwas di dalam pertimbangan hukumnya itu jelas sekali merujuk pada putusan acara cepat Bawaslu di provinsi kabupaten.
sehingga penghitungan secara statistik, penghitungan suara secara berjenjang seharusnya mempengaruhi pengurangan dan penyesuaian suara. Ketika yang satu itu diakui kebenarannya, maka yang diduga menggembungkan itu harusnya diturun. Nah, penalaran hukum yang demikian tidak terjadi kepada KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas administrasi kewenangan dalam rangka menetapkan calon terpilih berdasarkan ketentuan pasal 422 Undang-Undang Pemilu, yaitu berdasarkan pada kerangka sistem pemilu, sistem pemungutan proporsional terbuka, artinya berdasarkan pada suara terbanyak. Dan karena itulah terjadi kekeliruan di dalam penetapan SK KPU sehingga merugikan hak konstitusional Henry Makaluase yang seharusnya dia ditetapkan sebagai calon terpilih. Nah, karena itulah karena dalam satu tahapan sebagaimana ketentuan pasal 460 sengketa pelanggaran administratif masih dimungkinkan pada semua tahapan. Karena masih dimungkinkan dalam suasana tahapan penetapan caleg terpilih, calon terpilih, maka Bawaslu berkewajiban memeriksa, mengadili, karena itu adalah kompetensi absolut di dalam memeriksa adanya tata cara prosedur pelanggaran administratif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Nah, saya memberikan keterangan ahli dalam rangka untuk meluruskan penalaran KPU yang tidak sejalan dengan maksud dari pertimbangan hukum putusan MK. Karena amar putusan MK itu adalah mengabulkan permohonan Henry Makaluase, menyatakan yang benar adalah suara Henry. Jadi kalau yang benar adalah suara Henry, kemudian di dalam pertimbangan hukumnya putusan Mahkamah Konstitusi itu dinyatakan sebagai berikut pada halaman 274, menimbang bahwa oleh karena baik termohon maupun Bawaslu setelah dilaksanakannya putusan Bawaslu yang memuat rekomendasi di atas telah membenarkan apa yang didalilkan pemohon dalam permohonannya. Jadi Mahkamah Konstitusi dalam rasio desidendi pertimbangan hukumnya sebagai mahkota putusan itu sudah menggambarkan bahwa itu merupakan rujukan kepada putusan acara cepat Bawaslu sehingga mempengaruhi statistik penghitungan suara secara rasional dan proporsional. Nah, itu tidak tertuang dalam keputusan KPU sehingga merugikan Henry Makaluase sebagai pemenang suara terbanyak yang harusnya dia berhak untuk ditetapkan sebagai calon terpilih. Kira-kira begitu korelasinya. Bisa saudara diperdalam terkait statistik suara ini seperti apa? Ada, karena ahli waktu itu kan menerangkan menjadi ahli juga kan. Mungkin ahli bisa memberikan gambaran kepada kita permasalahan statistik ini seperti apa dan memang harus ditindaklanjuti bagaimana? Ya. Pada prinsipnya statistik itu adalah penghitungan secara berjenjang. Nah, ketika itu diakui dibenarkan dalilnya oleh Bawaslu, maka seharusnya suara Cok Henry ini dia berkurang karena dialah yang ditujukan oleh Henry Makaluase. Karena itu yang kalau dia berkurang otomatis Henry dia bertambah. Karena itulah Henry sudah dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan. Sedangkan kalau kita bicara diktum amar putusan, maka sesungguhnya amar putusan itu harus ditelusuri dalam suatu pertimbangan hukum apakah ada kesesuaian. Ternyata ada, bahwa suara Henry Makaluase ditetapkan itu adalah yang benar dalam amar putusan, berkesesuaian dengan putusan acara cepat Bawaslu di dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Begitu ya mulia. Nah, ini tidak dilaksanakan oleh KPU karena dianggap tidak ada pengurangan suara kepada Cok Henry. Karena statistik pemilu itu mempengaruhi. Tidak mungkin suara yang sisa itu tiba-tiba dipertahankan, maka terjadi suara yang kelak. Punya siapa suara ini? Karena itu kan berkaitan dengan pemilih. Berkaitan dengan jumlah pemilih pada saat itu, kemudian dianggap sebagai suara sah. Nah, sehingga harus disesuaikan. Suara yang harusnya itu dibenarkan, maka suara Cok Henry dia berkurang. Nah, ini tidak, Cok Henry tidak berkurang, tapi yang ini naik. Tetapi karena posisinya ini Cok Henry lebih tinggi, menurut sebelum adanya terjadi proses di MK, maka tetap dianggap dia sebagai pemenang, bukan Henry Makaluase. Nah, inilah terjadi kekeliruan kalau kita berdasarkan pada desain konstitusional sistem pemungutan suara dengan suara terbanyak, proporsional terbuka. Artinya, suara terbanyak itu menghilangkan hak konstitusional, bahkan hak untuk dipilih
melalui proses demokrasi pemilihan umum itu diabaikan oleh penyelenggara pemilu dan itu merupakan pelanggaran profesionalitas. Saya katakan it opening control stamp. KPU itu diawasi oleh Bawaslu. It opening control stamp, maka ketentuan pasal 460 seluruh tahapan itu diawasi dalam perspektif pelanggaran administratif, tata cara prosedur. Nah, sehingga membaca secara keseluruhan pasal 462 sebagaimana perintah dari pembentuk undang-undang, putusan Bawaslu wajib dilaksanakan oleh KPU. Itu artinya the administration of law. Bawaslu itu memerintahkan kepada KPU menjalankan perintah putusan itu karena semata-mata menegakkan prinsip asas kepastian hukum atau Rechtsstaatlichkeit van beginselen namanya. Mohon maaf karena agak kecekek ini. Mohon maaf. Gitu aja. Saudara ahli, saya ingin mengetahui dari saudara ahli karakteristik pemeriksaan di DKPP itu seperti apa? Ya, jadi DKPP saya ingin melihat dari perspektif hukum tata negara. Desain konstitusional reformasi menginginkan ada satu lembaga Code of Ethics. Code of Ethics ini adalah peradilan dalam rangka dia memberikan satu balancing untuk menegakkan satu etik pedoman perilaku terhadap penyelenggara pemilu. Karena prinsip dasarnya adalah penyelenggara pemilu itu sesuai dengan asasnya. Maka dia ada asas fairness, langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Jujur dan adil itu mempengaruhi suatu harapan demokrasi kita kalau penyelenggara pemilu itu berintegritas dan menegakkan prinsip keadilan. Nah, karena itulah Dewan Kehormatan Pemilu dalam sejarahnya dia masuk dalam perspektif kuasi peradilan, tetapi dia merupakan bagian dari organ tata usaha negara yang di dalamnya itu dia melebur terhadap prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman, di mana prinsip kekuasaan kehakiman itu salah satunya ada asas kemandirian. Yang kedua, putusannya itu bersifat final. Putusan bersifat final artinya mengadili, memutus suatu perkara dan memberikan suatu sanksi. Tempora legitimam vonisen. Vonis dalam perspektif hukum acara, yaitu menjatuhkan sanksi terhadap seseorang yang diberikan hukuman. Di dalam peradilan etik, sanksi itu adalah sifat administratif, yaitu terhadap jabatan. Jabatan dalam perspektif hukum tata negara, dia merupakan the staat is macht organisasi van ambtenen, kring van vaste werkzaamheden. Het ambt adalah jabatan yang mengandung fungsi werkleiding bevoorheden, karena itulah jabatan tersebut diwakili oleh a natural person, diwakili oleh pribadi orangnya. Karena pribadi orang itu bisa melaksanakan perintah jabatan sesuai dengan undang-undang, yaitu kewenangan secara formil, atau kehendak dia merupakan kehendak yang bertabrakan dengan prinsip-prinsip kode etik terhadap jabatan itu. Maka dalam hal ini, ketika penyelenggara pemilu dihadapkan dengan penegakan keadilan pemilu dan integritas pemilu, maka sesuai dengan tujuannya undang-undang pemilu itu, yaitu mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, peradilan kode etik adalah memutus sanksi terhadap jabatan penyelenggara pemilu secara personal. Nah, di dalam perspektif hukum administrasi negara, ada istilah afloven van de Ambtstermijn. Jabatan itu berakhir pada masa periodenya, Ambtstermijn, termin. Dia bisa berakhir karena periodenya itu sudah selesai, atau dia bisa berakhir karena sesuatu keadaan, omstandigheden. Keadaan itu bisa mengacu pada undang-undang, dia meninggal dunia, maka dia terjadi yang namanya amverlies, yaitu kehilangan jabatan dengan sendirinya. Yang kedua, jabatan itu hilang, maka dia bisa disebabkan karena ada suatu diberhentikan oleh pejabat yang lebih tinggi atau pejabat yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan itu. Nah, di dalam undang-undang pemilu
proses pemberhentian seorang anggota KPU maupun Bawaslu itu diatur. Bahkan diberhentikan itu bisa dalam konteks melanggar sumpah penyelenggara pemilu, sumpah jabatan maupun kode etik. Nah, ketika itu dilakukan suatu vonis, take act for letting fund vonism, maka sejak saat itu, sejak diucapkan dia kehilangan jabatan yang mulia, unverlis. Karena di dalam putusan-putusan DKPP itu, putusan DKPP berlaku sejak diucapkan dalam persidangan. Jadi sejak dia diucapkan, maka dia sudah kehilangan jabatan, unverlis. Kehilangan jabatan dalam konteks masa berakhirnya melalui suatu pemberhentian, afloven van de Amstermiddag. Saya melihat bahwa DKPP di dalam, tadi pertanyaannya apa ya? Karakteristik pemeriksaan di DKPP. Oh ya, jadi karakteristik pemeriksaan DKPP itu berangkat dari adanya kuasi peradilan yang mulia. Ada prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang memang itu diberikan satu kemandirian kepada DKPP dan tentunya bisa ditelusuri dari pasal 160 Undang-Undang Pemilu yang mengatakan bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu, DKPP membentuk peraturan DKPP dan menetapkan keputusan DKPP. Jadi ada semacam overdraft fund before the hearing. Ada pendelegasian kewenangan untuk menyusun pedoman beracara dan pedoman kode etik. Kemudian pasal 160 juga membuka ruang, yaitu kewenangan bebas untuk menyusun berdasarkan besluten, keputusan DKPP. Sehingga untuk mengatasi jalannya proses persidangan DKPP, tugas-tugas administratif, maka diberikan satu keleluasaan untuk membuat satu keputusan yang bertujuan bermataknya bisa dalam rangka mencegah kekosongan hukum yang mulia. Itu bisa terjadi secara kondisional syarat, sehingga pendelegasian kewenangan adalah kewenangan yang diberikan secara undang-undang kepada DKPP, dan proses pemeriksaan dalam DKPP itu merupakan bagian dari proses yang memiliki karakteristik kekuasaan kehakiman, terutama pada sifat putusannya yang bersifat final dan mengikat. Meskipun kemandirian itu dalam konteks organ DKPP bisa juga ditelusuri dengan adanya satu ketentuan pasal 19. Ya, di mana pada saat proses pemeriksaan itu terbagi menjadi 3 tahapan: verifikasi, kemudian ada proses persidangan, dan ada proses penetapan putusan. Maka ketika pasal 19 itu diberlakukan dalam konteks hukum acara, pedoman beracara penyelenggaraan kode etik pemilu, penyelenggara pemilu, kode etik penyelenggara pemilu, maka saya menginterpretasikan berdasarkan teorinya Paul Scholten. Ya. Pertama, penemuan hukum itu bisa diinterpretasikan melihat pada perspektif kontekstualisnya. Ada 3 pendekatan: nocitur associis, e justum generis, dan expressio unius exclusio aperius. Atau berdasarkan pendekatan teori perundang-undangan, bahwa norma hukum itu ada 4 kategorinya. Dia berisi nilai verbod, larangan; yang kedua gebod, suruhan atau keharusan; yang ketiga totstemming, norma yang berisi kebolehan; dan yang keempat exonering, pengecualian. Nah, terhadap 2 pendekatan itu, baik terhadap interpretasi secara kontekstualis maupun menurut teori perundang-undangan, saya melihat pasal 19 merupakan suatu norma berdasarkan asas pengecualian, expressio unius exclusio alterius. Jadi kecuali itu sudah dicabut suatu laporan pengaduan, maka DKPP 3 terikat. Itu norma yang dikecualikan. Bila ditinjau dari teori perundang-undangan, maka exonering, kecuali apabila itu dicabut pengaduannya, maka DKPP tidak terikat. Itu juga masuk dalam suatu norma pengecualian. Seperti contohnya dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu ada ketentuan
pasal berlakunya satu undang-undang. Ya, sejak diucapkan atau kecuali ditentukan berdasarkan peraturan undang-undangan. Dia bisa berlaku surut, bisa berlaku sejak tapi ditentukan oleh undang-undang. Itu ada ketentuannya di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kalau tidak salah itu pasal 50. Ya. Jadi sebentar ahli ya. Tadi pertanyaan tergugat fokus menyangkut bagaimana karakteristik persidangan di DKPP. Intinya seperti itu ya. Dan di kesempatan sebelumnya kami sudah sampaikan agar persoalan menyangkut eksistensi pasal 19 itu supaya di exclude lah, ditempatkan di luar konteks permasalahan ini. Karena begini, apapun ceritanya, kita terikat, ini ada asas namanya presumptio iscustea. Sebelum dinyatakan sebaliknya oleh lembaga yang berwenang, kita terikat dengan pasal 19 itu. Jadi kami sudah sampaikan tadi, kalau ada yang keberatan menilai tidak rasional pasal 19 itu, ada sarana hukumnya untuk itu. Jadi supaya energi kita tidak habis untuk hal-hal yang tidak akan menjadi bagian dari kewenangan pengadilan tun gitu. Karena adanya aturan-aturan yang perlu kami jadikan rambu gitu. Barangkali ini sesuai dengan keterangan tertulis ahli yang sudah kami terima. Barangkali bisa lebih mengelaborasi pandangan ahli yang menyatakan bahwa putusan DKPP ini final, konsekuensinya tidak bisa diganggu gugat lagi di pengadilan. Barangkali itu yang bisa diperdalam untuk kita dengar bersama. Kami persilakan. Terima kasih yang mulia. Nah, dalam konteks putusan DKPP, saya berpendapat putusan DKPP itu sifatnya konstitutif. Dia menimbulkan keadaan hukum. Nah, karena itu di dalam ketentuan pasal 37 dan pasal 38 Undang-Undang Pemilu, pemberhentian anggota KPU itu oleh Presiden setelah melalui verifikasi di DKPP. Berarti keputusan Presiden untuk menindaklanjuti putusan DKPP adalah sifatnya deklaratif. Karena dia bersumber pada suatu keputusan yang sifatnya konstitutif. Karena sifatnya deklaratif, maka dia menjalankan saja, bukan disebut sebagai kewenangan terikat. Kalau kewenangan terikat itu misalnya, contohnya KPU ada satu kejadian pasal 462 itu, 460 saya lupa pasal itu, ketika KPU caleg itu meninggal dunia atau diberhentikan oleh partai politik, maka dia digantikan oleh caleg yang suaranya tertinggi. Itu kewenangan terikat. Nggak bisa dia loncat ke nomor berikutnya suka-suka dia, nggak bisa. Karena itulah kewenangan terikat yang mulia. Karena dia wajib menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ini adalah kewajiban. Wajib menjalankan putusan. Wajib menjalankan putusan itu ditinjau dari 3 perspektif. Pertama, kewenangan. Kedua, prosedural. Yang ketiga, substansi. Sesuai dengan objek yang putusan tadi. Kalau ditinjau dari perspektif objek, dari wewenang, prosedur, dan substansi, saya kira keputusan Presiden di dalam alasan-alasan itu menimbang sudah memuat berdasarkan putusan DKPP. Jadi sesuai dengan putusan DKPP, sehingga tidak terjadi ultra vires. Nah, kemudian secara prosedural tentu putusan Presiden itu sudah memenuhi asas legalitas, asas perlindungan HAM, dan asas umum pemerintahan sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan dalam pasal 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Artinya prosedur itu dilakukan setelah putusan DKPP, maka Presiden menerbitkan keputusan pemberhentian. Bagaimana ditinjau dari aspek kewenangan? Tentu kewenangan Presiden disebut dalam pasal 37 bahwa anggota KPU diberhentikan oleh Presiden. Jadi terhadap prosedural, kewenangan, dan substansial dan asas umum pemerintahan maupun peraturan perundangan, saya berpendapat tidak ada pelanggaran yang mulia. Karena itu
hubungan antara keputusan DKPP dengan pelaksanaan keputusan DKPP melalui keputusan presiden itu dalam rangka keputusan presiden bersifat deklaratif. Keputusan DKPP itulah yang konstitutif. Tetapi konstitutif itu tidak ada satu norma pun dalam pasal di undang-undang yang memberikan kewenangan tambahan kepada PT UN. Karena itu kewenangan PT UN yang dihadapkan dengan undang-undang yang bersifat spesialis wajib ditentukan secara eksplisit. Seperti contohnya pasal 471. Ketika ada sengketa proses verifikasi peserta pemilu, kemudian penetapan daftar calon tetap dan penetapan pasangan calon, maka PT UN bisa memeriksa terhadap sengketa tersebut. Nah, karena ini masih dalam ranah persoalan yang diperdebatkan terkait calon terpilih, esensi utamanya adalah persoalan calon terpilih, baik dalam putusan DKPP itu, kalau saya boleh membaca yang mulia, pertimbangan hukumnya ini penting sekali. Halaman 34. Persoalan pertimbangan hukum putusan DKPP nomor 317/2019, halaman 34. Persoalan pemungutan penghitungan rekapitulasi penetapan perolehan suara, penetapan kursi, penetapan calon terpilih, tindak lanjut putusan baik pelanggaran administrasi, sengketa proses dan PHPU menjadi tanggung jawab divisi teknis. Teradu 7 sebagai koordinator divisi teknis, penyelenggara dan logistik pemilu memiliki tanggung jawab etik lebih besar atas ketidakpastian hukum dan keadilan akibat penetapan hasil pemilu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan validitas dan kredibilitasnya. Jadi persoalan ini adalah persoalan tahapan calon terpilih yang mulia. Sehingga kalau itu dihadapkan dengan kewenangan PT UN, andai kata itu ada yang berpandangan apakah ini bisa diuji kembali, maka itu saya melihat pada satu rangkaian situ asosiasi tidak ada satu pasal pun di dalam kewenangan DKPP diatur terhadap putusan DKPP bisa diajukan kepada PT UN. Saya tidak menemukan itu. Karena kalau terjadi itu, maka terjadi yang namanya kontradiksi interminis. Jadi dan menimbulkan unrest atau hate van beginsel, ketidakpastian hukum. Jadi poin ahli menerangkan finalitas putusan DKPP tersebut dalam satu rangkaian semua kewenangan baik penyelenggaraan pemilu dan lembaga-lembaga peradilan yang terkait seperti itu ya. Dan ahli intinya menyatakan bahwa dari semua rangkaian itu di luar sengketa proses, di luar sengketa penetapan calon anggota DPR, DPRD begitu, tidak ada kewenangan eksplisit yang diberikan kepada betul. Ya, betul. Intinya seperti itu ya. Terutama terhadap putusan DKPP. Ya. Tergugat masih ada? Atau nanti coba berikutnya biar penggugat dulu. Silakan penggugat, singkat padat dan jelas. Ini kan dari juga ini di Mahkamah Konstitusi hasil persidangan. Jadi menarik sebenarnya, saya ingin mendapatkan pandangan akademik dari saudara ahli. Tadi ahli menjelaskan di awal bahwa putusan DKPP itu wajib ditindaklanjuti. Putusan Bawaslu. Nah, setahu kami kalau di dalam konteks fakta putusan Bawaslu itu baru keluar setelah 2 September. Ya, tanggal 2 September kalau tidak salah, kalau salah mungkin ini. Kemudian putusan Mahkamah itu 8 Agustus. Nah, kalau kita melihat putusan Mahkamah Konstitusi itu memang tidak ada perintah untuk perubahan statistik. Hanya menyatakan perolehan suara pemohon yang dimakan luas adalah sekian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak juga ada perintah dari putusan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan surat keputusan PT UN. Nah, ini satu sisi fakta yang tidak bisa dihindari. Di sisi lain tadi kebetulan ahli juga mengatakan menjadi ahli dalam perkara di Bawaslu. Tapi sebentar, ahli itu jadi ahli waktu di Bawaslu Sangau atau yang di pusat? Di RI. Di pusat ya. Ya. Putusannya kapan? Baik, terima kasih. Nah, kemudian azas apa atau argumentasi hukum apa yang bisa dijadikan sandaran bagi KPU untuk tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan lebih memilih putusan Bawaslu? Sebab
Ini ada dua putusan yang berbeda. Sementara Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa putusan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi itulah putusan yang final di Indonesia. Satu dulu itu. Silakan, Ali. Terima kasih yang mulia. Saya juga membaca secara seksama putusan DKPP. Dan di dalam putusan DKPP itu menyebutkan bahwa ini untuk meluruskan penalaran hukum yang keliru kepada KPU, ya, bahwa putusan Bawaslu itu adalah dalam rangka untuk menyelaraskan putusan MK, sehingga harusnya ditafsirkan tidak ada pertentangan. Bawaslu memutus itu tidak melebihi dari apa yang di dalam amat putusan, karena amat putusan itu harus dicari tahu pertimbangan hukumnya. Dan itu sudah diakui oleh dua lembaga, baik Bawaslu maupun DKPP. Nah, karena ini bicara tahapan pemilu dalam penetapan calon terpilih, maka KPU diawasi oleh Bawaslu dan Bawaslu punya kewenangan untuk menilai itu. Dan itu adalah kompetensi absolut, tidak bisa diganggu-gugat kecuali diuji dulu ke MK. Batalkan kewenangan Bawaslu, baru kita bicara apa akibat hukumnya. Tapi sepanjang itu belum dibatalkan, dan either word the way ketentuan kewenangan absolut Bawaslu dalam undang-undangan itu dalam undang-undang pemilu bersifat teori fiksi. Dia erga omnes. Karena itu wajib dipatuhi. An either word the way ketika dibuat dalam lembaran negara dia berlaku mengikat. Karena itu tidak ada secara substansial. Saya membaca berulang-ulang kali yang mulia putusan DKPP ini. Di dalam keahlian saya sudah disumpah di hadapan persidangan. Demi Allah, saya meyakini berdasarkan keahlian saya tidak ada kekeliruan di dalam putusan DKPP. Justru DKPP itu meluruskan penalaran KPU yang keliru. Karena mengabaikan putusan Bawaslu itu termasuk pelanggaran kode etik. Di situ ada prinsip profesional. Baik, kemudian mungkin diawali pertanyaan ini, apakah ada perbedaan konsekuensi dari putusan Bawaslu ya, dibandingkan dengan putusan MK? Perbedaan konsekuensi terhadap duduknya seseorang di DPRD. Ya. Ada perbedaan enggak? Karena itu masih dalam tahapan penetapan, belum dilantik yang mulia. Seharusnya secara administratif KPU bisa memperbaiki. Karena itulah sanksi dalam putusan Bawaslu adalah memperbaiki, memerintahkan memperbaiki sesuai dengan amar putusannya. Nah, karena itu ketika KPU tidak mau melaksanakan itu, maka terjadi konsekuensi kehilangan hak bagi calon itu, calon terpilih tadi, di dalam menduduki jabatan sebagai anggota DPRD terpilih. Dan itu sangat bertentangan dengan pasal 422 secara substansial dan secara filosofis. Sistem proporsional terbuka itu diabaikan secara nyata oleh KPU. Padahal sudah ada tiga lembaga, MK, Bawaslu, dan DKPP. Tiga lembaga ini diabaikan semua oleh KPU. Menurut saya ini misbruk van de Am. Misbruk van de Am, ini kejahatan jabatan, berbahaya sekali. Bukan hanya pelanggaran kode etik, tapi ini memaksakan di dalam satu surat tidak mau untuk merubah hasil KPU. Misbruk van de Am terjadi dalam pasal 421 Wetboek van Strafrecht. Karena itu merupakan pelanggaran pidana, bukan hanya kode etik. Jadi pertanyaan saya belum terjawab. Apakah ada perbedaan duduknya seseorang dari putusan MK dan putusan Bawaslu? Apa dari yang saudara ahli tahu? Bagaimana? Ada perbedaan. Putusan MK, ya putusan MK itu PHPI dan Kalimantan Barat, itu kan yang duduk bukan Heri Makaluas, tapi Cok Henry. Ya, betul ya, betul begitu ya. Nah, kemudian kalau di putusan Bawaslu, yang duduk berubah menjadi Heri Makaluas. Betul nggak pemahaman seperti itu? Saya luruskan. Yang salah itu KPU. Nggak, salahnya di mana? Salahnya pertimbangan MK, putusan amar putusan MK itu membenarkan pemohon, suara pemohon. Sehingga terjadinya perselisihan PHPU di MK itu memperdebatkan suara siapa yang benar. Karena posisi Henry Makaluas itu sebagai pemohon, dia mendalilkan bahwa ini suara kami, bahwa ditelusuri dalam putusan acara cepat di Sanggau, kemudian itu diperoleh suara demikian. Maka itu dibenarkan oleh MK. Tetapi yang salahnya ini adalah KPU yang mulia. Sehingga mengakibatkan seseorang yang harusnya duduk sebagai calon terpilih Henry Makaluas malah justru digantikan oleh namanya Cok Henry.
berdasarkan surat keputusan penetapan KPU calon terpilih. Dan oleh karena itu, sebagai negara hukum, kepastian hukum itu harus ditegakkan. Bawaslu diberikan kewenangan untuk memeriksa pelanggaran administratif. Dan secara konstitusional itu dibenarkan menurut pasal 460. Kewenangan pelanggaran administratif tata cara prosedur itu di semua tahapan. Yang dipersoalkan ini masih dalam tahapan penetapan caleg terpilih, belum tahapan pelantikan yang mulia. Sehingga ini masih dimungkinkan untuk diberi sanksi, diperbaiki agar dikembalikan kepada yang harusnya si Hendy Makaluase yang duduk. Sehingga kejadian ini sebetulnya menurut saya yang menjadi masalah bukan Bawaslu RI, bukan DKPP RI, tapi sumber masalahnya adalah KPU. Jadi sebentar kita sederhanakan ya. Ya. Putusan Bawaslu Sanggau apapun ceritanya itu diuji kemudian oleh MK begitu kan, sudah melebur lah dalam PHPU itu. Yang menjadi pertanyaan dari kuasa penggugat, setelah keluar putusan MK dan kemudian ada putusan Bawaslu 6 September ya, 2 September. apakah ada perbedaan signifikan dari segi substansi antara putusan MK dan Bawaslu itu menurut pandangan ahli? Oh ya, ada. Karena putusan Bawaslu itu mengabulkan permohonan dari pemohon sebagai pengadu. Karena itu suaranya diperbaiki. Suaranya diperbaiki, ya karena saya bukan KPU, cara menghitungnya itu statistik. Ya kalau dia naik, ya dia turun. Itulah yang benar. Karena itu semua berdasarkan pada putusan acara cepat, sebagaimana sudah dilebur oleh putusan MK tadi. Sehingga putusan Bawaslu itu sudah mengkoreksi. Harusnya yang benar adalah Hendy Makaluase, bukan Cok Hendy. Tetapi itu tidak diindahkan oleh KPU untuk dilaksanakan. Nah, sehingga itu menjadi keberatan ya yang akhirnya berujung pada pemeriksaan di DKPP yang ini. Jadi seperti itu keterangannya. Silakan dilanjut. Iya, baik. Masih mengganjal satu hal yang mungkin. Kalau kami membaca ya dari sisi mungkin ini sisi orang awam, putusan Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan satu, mengabulkan sebagian yang punya Cok Hendy, kemudian menyatakan perolehan suara yang benar untuk Cok Hendy sebanyak 5.380. Setelah itu tidak ada perbaikan untuk caleg lain, pengurangan dan sebagainya. Gitu. Nah, tidak ada statistik yang tadi ahli katakan seperti yang putih putusan DKPP. Sebentar, ini menyangkut istilah statistik, maksudnya rekapitulasi kan? Rekapitulasi yang menurut bahasa tadi ahli statistik. Ya. Jadi sampai ini nanti kita salah informasi mungkin. Jadi di dalam putusan MK itu angka yang keluar. Nah, tidak ada koreksi terhadap perolehan suara calon lain. Gitu. Nah, oleh karena itunya kemudian KPU menjalankan seperti apa yang ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak ada lagi koreksi untuk perolehan suara calon lain, sementara Bawaslu membuat koreksi yang lebih detail setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Itu klarifikasi saya. Ya. Kemudian pertanyaan Boleh saya, saya tanggapi yang mulia? nggak usah ditanggapi. Ini biar nanti ada kesinambungan dengan keterangan berikutnya. Silakan secara singkat. Jadi KPU itu tidak diberikan kewenangan absolut terhadap penyelenggara pemilu, tetapi dia diberi pengawasan supaya kalau dia tidak melaksanakan apa yang menjadi kewenangan dia sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana juga tercantum dalam pasal 164 mengenai tahapan-tahapan itu, maka ada pengawasan. Nah, pengawasan itu dalam prinsip negara sebagai kekuasaan itu diakui. Het stelsel dus van checks en balances nog immer een van de belangrijkste waarborgen tegen een victoria en open breder de machtsconcentratie. Machtsconcentrasie supaya tidak terpusat. Jadi kepada KPU kita potong. Pertanyaan kuasa penggugat tadi sangat spesifik begitu. Putusan MK kamarnya tadi seperti yang dimaksud begitu. Yang menjadi pertanyaan kuasa penggugat, atas dasar apa kalau KPU menurut saudara harus melaksanakan Bawaslu? Iya, begitu. Ya, itu tadi yang mulia. Karena ada pengawasan oleh Bawaslu, maka Bawaslu diberi kewenangan juga. Diberi kewenangan terhadap penyelenggaraan pemilu
di tahapan ini penetapan calon terpilih, ketika itu tidak berkesesuaian, Bawaslu itu meluruskan sesuai dengan pedoman MK. Dan putusan acara Bawaslu itu adalah dalam rangka memberikan tindak lanjut kepada KPU untuk dilaksanakan. Jadi itulah kompetensi kewenangan Bawaslu diberikan dalam rangka pengawasan. Ketika itu pengawasan diberikan, maka terjadi checks and balance untuk menguji apakah KPU itu sudah benar. Nah, ketika KPU itu dianggap salah, maka putusan Bawaslu itu yang akhirnya menjadi putusan akhir untuk ditindaklanjuti oleh KPU. Jadi KPU kembali untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu. Itu perintah undang-undang pasal 462 ya. Cukup ya. Kita garis bawahi, ahli menyampaikan bahwa putusan Bawaslu itu menjadi putusan yang terakhir gitu. Jadi segmen yang tadi selesai, saudara juga tidak akan bisa memaksakan opini ahli sama seperti apa yang ada di benak saudara begitu. Jadi kita skip masuk ke bagian yang lain. Masuk ke bagian yang lain. Pertanyaan saya dari berkaitan dengan ilmu perundang-undangan. Ya, apakah sepengetahuan ahli ada perbedaan antara peraturan dengan keputusan? Dan hierarkinya ada di mana? Tinggi mana antara peraturan dengan keputusan? Jadi peraturan itu dalam tataran pembentuk undang-undang pembentukan peraturan itu P3, maka dia dalam hierarki di bawah peraturan daerah. Jadi ada ketentuan dasar, kemudian MPR, ada undang-undang, dia sederajat dengan Perpu, kemudian ada peraturan pemerintah, ada peraturan Kepres, peraturan daerah, dan peraturan-peraturan dari instansi terkait lainnya. Nah, tetapi peraturan itu ya di dalam pelaksanaan satu organ-organ negara, staatsformen, dia harus berkeseimbangan dengan adanya suatu keputusan-keputusan. Karena keputusan-keputusan itu adalah fungsi administratif ya, yang lazim dalam melekatkan suatu organ negara yang sifatnya bersumber. Meskipun keputusan itu ya dalam rangka untuk memberikan satu kejelasan, suatu keadaan, suatu teknis administrasi, tetapi keputusan itu harus diakui sebagai keputusan yang memiliki karakteristik daya mengikat. Karena keputusan yang memiliki karakteristik daya mengikat tadi, seperti misalnya ada peraturan keputusan DKPP. Ada keputusan DKPP mengenai quorum 4 orang anggota. Itu dalam rangka untuk menghindari kekosongan Rex Factum, kekosongan jabatan ketika salah satu ketua anggota DKPP itu ketuanya itu diangkat menjadi Dewas KPK, maka proses administratif usulan presiden belum selesai, maka untuk menjembatani proses itu minimal 5 orang, keputusan DKPP bisa memberikan satu keputusan dalam rangka mencegah suatu kekosongan hukum agar teknis administrasi berjalannya persidangan itu ya berdasarkan pada peraturan DKPP tentang pedoman beracara itu bisa berjalan dengan baik dalam rangka pemenuhan quorum. Jadi ada kesinambungan antara peraturan dengan satu keputusan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam perspektif organ-organ negara. Tidak ada organ negara hanya melekatkan diri pada peraturan, tapi mengabaikan keputusan sama sekali. Itu tidak dibenarkan. Maka dari itu kelaziman mengambil keputusan bisa melalui forum-forum tertinggi seperti adanya rapat pleno, rapat permusyawaratan hakim, sehingga itu menjadi satu karakteristik bagi suatu organ itu. Manakala itu organ yang berbentuk dalam rangka suatu kuasi peradilan, kalau saya berpendapat dari teorinya J. Lemaire, Head Staatsrecht Indonesia, objek penyelidikan hukum tata negara itu 3 yang mulia. Yang pertama installing, bagaimana organ itu diciptakan, dibentuk. Yang kedua before the header, bagaimana kewenangannya. Yang ketiga on the link, bagaimana hubungan kelembagaannya. Nah, dari 3 aspek tadi, kalau kita kaitkan dengan DKPP, DKPP dibentuk, dia memang organ tata usaha negara, tetapi dalam varian perkembangannya dia masuk dalam kuasi peradilan. Ya, kuasi peradilan sudah dijelaskan. Ya. Saya potong dulu. Udah, tadi kan sudah dijelaskan supaya tidak terjadi pengulangan. Saya paham itu sudah kuasi peradilan. Nah, dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, apakah keputusan DKPP bisa menyimpangi peraturan DKPP? Ya, untuk menjadikan suatu transfer flag, ya, maka keputusan menjadi alternatif yang mulia sebagai phase emanation.
Jadi keputusan itu adalah kewenangan bebas dalam rangka untuk menjalankan suatu tertib administrasi sepanjang itu dalam suatu kondisional bersyarat dan memungkinkan, maka keputusan itu bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum sebagai transitor hukum peralihan. Ya, jadi misalnya begini, ada ketentuan syaratnya itu 7 anggota atau setidak-tidaknya 5 orang di dalam mengambil quorum. Nah, ketika itu terjadi yang mulia, 1 orang diangkat Dewas KPK misalnya, ya, kemudian tinggal 6 orang. Dari 6 orang ini ada pengaduan terhadap penyelenggara pemilu. 1 orang anggota dari unsur penyelenggara pemilu, dia harus dilepaskan untuk menghindari konflik interest. Itu ada di peraturan DKPP yang mulia. Kemudian di Undang-Undang Pemilu maksud saya. Kemudian di dalam peraturan DKPP juga ditekankan pasal 1 angka 31, pihak terkait juga dimungkinkan. Bisa jadi unsur dari anggota penyelenggara pemilu lainnya itu ketika dia sudah diminta sebagai pihak terkait menjelaskan persoalan dari DKPP, dia harus melepaskan diri dari anggota quorum. Sehingga terjadi hanya 4 anggota. Dan untuk mengantisipasi itu, maka organ negara ini yang namanya DKPP, dia harus berfungsi. Bagaimana dia menjalankan the administration of law. Nah, dalam kaitan itu, apa instrumen hukumnya untuk mengatasi suatu peralihan hukum, ya, atau transitor slack, dan mencegah terjadinya kekosongan hukum. Karena di situ ada limitasi waktu. 30 hari wajib diucapkan dalam persidangan setelah melewati penetapan keputusan. Kemudian setelah sidang ditutup, maka diberi waktu 10 hari. Jadi ada limitasi waktu-waktu tertentu yang itu harus dipatuhi oleh penyelenggara, oleh DKPP di dalam menjalankan fungsi perda etik. Iya, baik. Kalau di dalam hukum administrasi negara maupun dalam hukum tata negara, itu Freispermission itu atau kebijakan itu bisa dilakukan apabila tidak ada aturan, tidak ada hal yang mengatur, ya kan? Nah, ini dalam konteks pembuatan peraturan hukum acara di dalam DKPP menjalankan kewenangannya. Jadi kan di depan dikatakan bahwa di dalam pasal 38 pemberhentian anggota KPU setelah melalui verifikasi DKPP, itulah salah satu norma yang berlaku dalam Undang-Undang Pemilu pasal 38. Kemudian juga tidak boleh lupa bahwa dalam melakukan verifikasi dalam beracara, undang-undang hanya memberikan delegasi kepada DKPP untuk membuat hukum acara dalam bentuk peraturan. Saya bacakan pasal 38 ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan dan pengambilan putusan diatur dengan peraturan DKPP. Tidak lain, tidak ada di situ diberikan atau keputusan DKPP. Ya kan, ini kan jelas. Menurut kalau kemudian kita hubungkan dengan keputusan DKPP yang mengubah quorum dari peraturan DKPP nomor 3 2017 minimal 5 menjadi 4 dengan keputusan DKPP. Nah, dasar teori apa yang bisa digunakan sementara pasal 38 sudah lebih tegas mengatakan bahwa peraturan delegasi untuk membuat kewenangan delegasi dari undang-undang untuk membuat norma yang hanya dalam bentuk peraturan DKPP. Jadi harus dipahami juga bahwa Undang-Undang Pemilu itu ada ketentuan pasal 160 yang mulia. Di dalam ketentuan pasal 160, DKPP diberi untuk menjalankan tugas, ya, untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu. DKPP membentuk peraturan DKPP dan menetapkan keputusan DKPP. Jadi itu suatu andohoran, keharusan, sehingga keputusan itu terjadi yang namanya overdraft pendelegasian wewenang, beforehand. Jadi landasan itu bukan bersifat teoritis. Kalau teoritis itu di norma hukum, implementasi hukum positif, kemudian ada asas, ada teori, ada filsafat. Ini norma hukum. Kalau kita bicara penyelenggara asas pemerintahan yang mulia, ada asas legalitas, pasal 5. Pasal 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ada asas legalitas, ada asas perlindungan hak asasi manusia, dan ada asas
umum pemerintahan yang baik, Alhamdulillah bertinseran van behoorlijke stoel. Saya bicara asas legalitas. Maaf ahli, kita potong. Jadi seperti itu pasal penggugat, ahli berpandangan dasar hukum dari KPU dari DKPP pasal 160 gitu ya. Ya. Tidak ada teori-teori yang lain. Ya. Jadi kalaupun ada Berbeda. hukum positif di luar ketentuan pasal 160 itu rujukannya tetap ke asas legalitas dan AUPB seperti itu ya. Betul, ya. betul. Silakan pertanyaan berikutnya. Dilanjutkan kami. Silakan. Terima kasih yang mulia saudara ahli tentang saya ingin konfirmasi tentang Presiden wajib laksanakan putusan DKPP tadi, Pak. Jadi intinya itu keputusan deklaratif, sementara yang DKPP tadi konstitutif. Yang bisa digugat itu yang mana itu? Ya. Jadi kalau kita membaca perkembangannya yang mulia, memang di putusan MK 31 itu ada rasio residensinya. Tetapi itu dibatasi hanya keputusan presiden sebagai objek peradilan hukum. Jadi kata hanya itu adalah expressio unius exclusio alterius. Hanya keputusan presiden. Tapi keputusan presiden itu bagaimana mengujinya? Kalau berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kewenangan, prosedural, dan substansial itu sudah terpenuhi semua dalam putusan presiden, maka tidak bisa. Sebentar, pengujian. jawabannya yang bisa digugat adalah keputusan presiden gitu ya. Ya memang disebut Saya lanjutkan secara pertanyaan lagi. disebut secara eksplisit ya di dalam putusan pertimbangan putusan MK nomor 31 tahun 2013 itu yang dijadikan objek keputusan tata usaha negara adalah hanya keputusan presiden. Jadi keputusan presiden, KPU dan Bawaslu. Nah, oleh karena itu tidak cukup sampai di situ sebagai objek peradilan objek sengketa pun, dan itu harus diketahui bagaimana diuji dari perspektif Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi kalau itu sudah sesuai alasannya bahwa mengingat satu perintah dari penjalankan DKPP sesuai dengan keputusan DKPP, maka sudah substansinya adalah telah memenuhi syarat substansial berdasarkan objek sengketa, keputusan objek sengketa, ya objek keputusan, yaitu putusan DKPP. Nah, sehingga tidak bisa diajukan sebagai objek sengketa. Ya, Putusan DKPP nggak boleh. Karena tidak ada satu kesalahan prosedural, wewenang dan substansial. Kalau kepresnya boleh dijadikan objek gugatan di Petun. Ya, tetapi sepanjang itu sudah memenuhi syarat-syarat tadi tidak ada alasan. Nggak maksudnya untuk secara formal didaftarkan objek gugatan di Petun boleh ya? Ya, karena itu putusan MK, saya menafsirkan karena itu sifatnya menjalankan deklaratif, maka tidak ada cacat prosedural, ya, tidak ada cacat substansial. Oke, Bahkan kemudian- dalam asas penyelenggara pemilu itu sudah terpenuhi semua. Asas legalitasnya, kewenangan presiden memberhentikan itu SK-nya sudah sesuai dengan pasal 37 ayat 3. Ya kan? Bahwa anggota KPU itu diberhentikan oleh presiden pasal 37 ayat 3. Boleh saya lanjutkan pertanyaan dulu Saya belum selesai, sebentar. Kemudian berdasarkan perlindungan hak asasi manusia. Kalau berdasarkan konstitusi Piste Hoogstewet pasal 28B ayat 1 Undang-Undang 45 adalah prinsip kepastian hukum yang adil. Jadi sudah orang itu diberhentikan, anggota KPU sudah melalui proses kepastian hukum berdasarkan hasil pemeriksaan di Dewan Kehormatan Pemilu. Nah, kemudian asas umum pemerintahan. Jadi sudah ada asas kecermatan sehingga bisa dilihat dari alasan-alasan diktum, ya, keputusan presiden terhadap pemberhentian tadi. Nah, sepanjang itu sudah sesuai, maka tidak ada pelanggaran secara administratif. Saya lanjutkan Pak izin Pak ya. Artinya penuntut kami kan mengajukan gugatan di sini Pak, di Petun ini yang objeknya adalah Kepres. Pertanyaan saya kalau boleh dijawab ya atau tidak Pak. Sudah tepat nggak itu kami ajukan ke Petun? Tidak tepat. Tidak tepat. Karena tidak ada cacat prosedur, tidak ada cacat wewenang, tidak ada cacat substansial. Jadi sebentar ya, nanti supaya diganti saja pertanyaannya. Masalah putusan MK nomor 31 perlu diketahui itu tidak terlepas dari putusan Pilkada Tangsel
Arief Firmansyah. Dan putusan Pilkada Tangsel itu tidak lepas dulu dari putusan Pengadilan Tun Sera. Jadi saya sangat paham betul historinya itu semua. Kalau saudara mau meyakinkan majelis dengan dasar rujukan putusan MK tersebut, majelis jauh lebih paham konteks dan histori putusan tersebut. Jadi pertanyaan lain saja. Baik, yang mulia. Kami ke ini Pak, masuk ke pasal 474. Kalau tadi rekan saya tentang fakta-fakta, saya coba norma-normanya yang sedikit Pak ya. 474 ayat 4 Undang-Undang Pemilu. Bunyinya saya bacakan. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak bisa kasih penjelasan bebas walaupun singkat gitu ya. Mohon maaf yang mulia, substansi ini sudah saya bahas tadi. Itu panjang lebar, tapi kalau mau diulang lagi bisa sampai 2 jam lagi. Pertanyaan begini, sesuatu yang sudah diulang. Saya menolak karena sudah dijawab yang mulia. Mau ini saya mau ajukan pertanyaan tentang dijawab tidak, nanti terserah ahli yang mulia. Saya sudah jawab, Anda tidak menyimak. Jadi begini, kuasa penggugat kalau mau diajukan lagi pertanyaan dengan topik seperti itu, coba kaitkan dengan ilustrasi atau contoh spesifik yang bisa lebih sesuai dengan apa yang saudara ingin maksudkan, supaya tidak mengulangi pertanyaan yang sudah dibahas, dijelaskan oleh ahli tadi. Ya, jadi maksud kami tindakan KPU tadi yang menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tadi berdasar pasal 474 ayat 4 tadi, masih mungkinkah itu diadili lagi? Saya mohon maaf yang mulia, sama pertanyaannya, saya nggak mau jawab. Ya, Saya jadi keberatan. ahli tidak menjawab ya. Silakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya tentang putusan Bawaslu harus dilaksanakan oleh KPU. Dalam perkara ini ternyata KPU, saya ke fakta ini Pak ya, dalam perkara ini ternyata KPU tidak melaksanakan putusan Bawaslu nomor 83 tahun 2019 tanggal 2 September tadi itu. Kalau menurut norma Undang-Undang Pemilu, idealnya menurut norma Undang-Undang Pemilu itu harusnya apa yang dilakukan oleh atau bagaimana menindaklanjuti dari ketidaktaatan KPU terhadap putusan Bawaslu tadi menurut norma Undang-Undang Pemilu ya. Silakan Pak. Ya, jadi putusan Bawaslu itu kembali ke pasal 462 itu wajib ditindaklanjuti. Artinya putusan Bawaslu wajib ditindaklanjuti itu adalah bagian dari penegakan integritas, penegakan kode etik, dan penegakan prinsip profesionalitas sebagaimana diatur dalam peraturan Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu yang bersifat militan. Jadi untuk penyelenggara pemilu itu kalau dia tidak menjalankan, maka konsekuensinya bisa diperiksa oleh DKPP untuk diputus apakah itu terjadi pelanggaran kode etik atau pelanggaran sumpah jabatan. Agar DKPP bisa memeriksa ketidaktaatan Bawaslu itu Pak, prosedurnya apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu itu? Bagaimana? Agar DKPP, tadi kan DKPP yang bisa memeriksa itu gitu Pak ya. Agar DKPP bisa memeriksa ketidaktaatan KPU tadi terhadap putusan Bawaslu, seharusnya itu apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Saya nggak ngerti maksud pertanyaannya. Oke, saya bacakan ini pasal 464 Pak ya. Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, maka Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota mengadukan ke DKPP Pak. Itu bunyi pasal 464. Pertanyaan saya ke Bapak, karena Bapak adalah ahli di Bawaslu, apakah
Bawaslu ada mengadukan tindakan KPU yang tidak melaksanakan putusan Bawaslu tadi ke DKPP. Ya, karena ini berkaitan dengan subjek penyelenggara pemilu dan ada laporan pengaduan, maka pengaduan itulah yang diproses oleh DKPP untuk dalam rangka penegakan terhadap putusan Bawaslu, dan itu terbukti bahwa secara pertimbangan dari putusan DKPP itu menyebut adanya tidak menjalankan KPU terhadap putusan Bawaslu. Jadi itu dilaporkan oleh pengadu, ya, kemudian pengadu dalam kapasitas sebagai peserta pemilu, kemudian itu diverifikasi dan dipersidangkan oleh DKPP. Berarti Bawaslu nggak ngajukan ini ya dari DKPP ya? Ya, putusan DKPP itu terhadap pengaduan Henry Makaluras. Nggak menurut saya. Ya. Tetapi didengar sebagai pihak terkait Bawaslu itu, maka Bawaslu tadi sudah melibatkan diri dalam proses itu sehingga persoalan penegakan putusan Bawaslu itu menjadi sempurna karena ada pihak Bawaslu sebagai pihak terkait, kemudian mendengar KPU, seluruh KPU ya teradu, dan kemudian DKPP mengambil keputusan berdasarkan rapat pleno. Ya, saya lanjutkan lagi Pak, satu lagi Pak, tentang perselisihan hasil pemilu di MK Pak. Jadi kalau pihak dalam proses hasil pemilu ini apakah termasuk Bawaslu atau tidak di MK? Iya, Masuk ya? masuk. Untuk PHPU 154 tadi Bawaslu ikut di dalamnya. Sudah pasti. Sudah pasti. Hukum acara itu kan di MK itu diberi kesempatan kepada pihak-pihak Ya. untuk Seluruh keberatan-keberatan tadi yang Bawaslu sanggau rekomendasi itu sudah diajukan ke MK Pak waktu itu. itu menjadi bahan pertimbangan MK. Bahan pertimbangan Ya. MK. Coba dipelajari putusannya. Ya, saya kebetulan sedang buka ini Pak, putusan MK ini. Tapi saya ingin hanya sekedar mohon pencerahan dari Bapak aja terkait putusan MK tadi. Ternyata putusan MK itu tidak ada amar membatalkan surat keputusan KPU 987 itu penetapan nasional Pak. Tidak ada amar itu. Itu bagaimana menurut Bapak? Ya. Sementara untuk yang di Aceh yang selalu dibandingkan dalam putusan MK ada amar membatalkan surat keputusan KPU RI nomor 987. Itu bagaimana menurut kalian Bapak pandangannya? MK itu diberi kewenangan, salah satunya adalah memutus perselisihan hasil pemilu. Perselisihan hasil pemilu itu adalah bagaimana proses penghitungan rekapitulasi secara berjenjang dan kemudian itu menjadi suara sah. Nah, ketika itu ada pemohon yang merasa dirugikan, suaranya misalnya hilang dan itu dia dapat dibuktikan melalui berbagai pembuktian, maka MK akan memanggil. Nah, ketika dia memanggil, maka amar putusan itu adalah apakah mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana dalil-dalil dia dalam petitum dia atau tidak mengabulkan. Nah, sepanjang saya pelajari itu mendalami putusan MK nomor 154 itu memang amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan suara pemohon yang benar adalah sekian. Nah, oleh karena itu supaya ini menjadi satu keseluruhan dalam putusan MK menjadi sempurna, harus dibaca dari pertimbangan hukumnya yang mulia. Karena pertimbangan hukum inilah yang merupakan mahkota putusan dari Mahkamah Konstitusi, yaitu perolehan suara itu bisa ditelusuri dari putusan acara cepat Bawaslu. Nah, sehingga dengan demikian, maka harusnya karena itu diperintahkan kepada KPU untuk menjalankan putusan MK, maka harusnya KPU menjalankan berdasarkan tadi melihat pada amar putusan dan melihat pada pertimbangan hukumnya. Sehingga tidak mungkin ada orang yang suaranya itu diklaim boleh ngambil dari orang lain tapi tidak berkurang, tapi orang ini dikembalikan, maka itu menurut saya sudah keliru di dalam pemahaman KPU. Itulah yang terjadi di dalam proses pelanggaran administratif di Bawaslu, sehingga Bawaslu meluruskan bahwa yang benar menurut MK seperti ini. Tadi belum dijawab tentang ini Pak, ada perbedaan antara amar putusan MK, ada yang membatalkan SK, ada tidak membatalkan SK. Ini ada nggak efeknya menurut Bapak? Yang membenarkan pemohon itu kan membenarkan berdasarkan pertimbangan hukumnya. Jadi pertimbangan hukumnya itu kalau itu dikatakan oleh MK berdasarkan putusan acara cepat, maka perhitungan yang benar adalah itu menjadi amar putusan.
gitu. Karena dalam dalil-dalil gugatan pemohon itu sudah diperiksa dan tidak ada lembaga lain yang bisa mengkoreksi putusan MK ya. Karena itu putusan Bawaslu tidak dalam rangka mengkoreksi putusan MK, tetapi menguatkan putusan MK. DKPP pun juga demikian, tidak ada mengkoreksi putusan MK, tetapi menguatkan. Gitu. Pertanyaan lagi Pak sedikit, ini fakta. Apakah Henry Makaluas kan jadi pemohon di 154 Pak ya, di MK ya? Bapak udah baca putusannya 154. Ada ngajukan nggak dia pengurangan suara si Cok Henry itu dalam permohonannya Pak? Kalau sudah baca tadi. Ya itu kan dalam pertimbangan sudah kembali lagi berdasarkan putusan acara cepat. Jadi pertimbangan MK itu adalah kewenangan penuh Mahkamah Konstitusi. Ya, mau dia masukin itu seluruh dalil-dalil apa sebagian apa menurut penalaran hukum MK itu merupakan kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi. Saya kasih contoh ya, ya, supaya jelas. Ada putusan MK Judicial Review nomor 33 PUU 2016. Itu di halaman pemohonnya adalah Ana Guntara, istrinya Joko Chandra. Halaman 34, saya sudah tandain ini. Ya. Oleh karena permasalahan hukum permohonan itu telah jelas, Mahkamah akan memutus permohonan tanpa mendengar keterangan dan atau meminta risalah rapat dari MPR, DPR, DPD dan Presiden. Jadi meskipun ini sudah diputus dalam rapat pleno, jadi sudah melewati suatu rangkaian legal standing dalam pemeriksaan di panel MK, pokok perkara tidak mengharuskan itu terjadi secara rigid ya, bahwa harus didengar keterangan. Tapi MK punya kewenangan penuh untuk mengatur jalannya persidangan dan itu terbukti dalam putusan MK halaman 34. MK tanpa mendengar keterangan dari DPR, MPR dan Presiden. Padahal ini pengujian objeknya undang-undang. Dan saya kasih lagi satu contoh. Ini saya sendiri yang mengalaminya. Saya menguji undang-undang pemasyarakatan sebagai kuasa pemohon. Pemohonnya adalah Surya Dharma Ali, O.C. Kalidis, Irman Gusman, Barnabas Suebu, dan Waryono Karno. Di dalam permohonan ini, mereka semua punya legal standing. Tetapi pokok perkaranya itu tidak dilibatkan keterangan pemerintah, keterangan ahli, keterangan presiden, pihak terkait. Langsung diputus pokok perkaranya yang mulia. Artinya, kewenangan pertimbangan MK bahwa tidak mendengar para pihak itu adalah kewenangan absolut dalam rangka kebebasan prinsip kebebasan kehakiman. Jadi artinya di sini MK memandang suatu pertimbangan hukum itu apakah dimuat dalil-dalilnya sebagaimana pemohon Henry Makaluas mencantumkan seharusnya begini atau kemudian MK hanya menyatakan begitu, itu merupakan domain absolut kewenangan MK. Tetapi yang harus kita garis bawahi adalah bagaimana memaknai putusan MK ketika mentafsirkan amar putusan dengan mengkorelasikan terhadap pertimbangan hukum sebagai rasio residen. Itu Terakhir yang nanti untuk yang terakhir. Jadi tentang sifat final dan mengikat putusan DKPP tadi Pak. Dalam penalaran hukum ini Pak ya. Bila ternyata putusan DKPP itu ada kekeliruan atau kesalahan gitu, itu nyata gitu, nyata atau kesalahan yang nyata gitu. Menurut Bapak sebagai ahli tata negara, kemana kami harus menempuh upaya atau upaya apa yang bisa kami lakukan? ya. Jadi putusan DKPP itu sifatnya final. Dia harus diartikan putusan final itu tidak ada upaya untuk membatalkan atau mengkoreksi putusan tersebut. Karena itu harus ditentukan secara eksplisit dalam rumusan secara letterus per kali, rumusan suatu norma hukum. Misalnya ada satu lembaga yang bisa mengkoreksi. Ketika Bawaslu misalnya dalam perspektif pasal 41, maka ada PTW yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan upaya setelah dilakukan upaya administratif di Bawaslu, ada kewenangan PTW terhadap verifikasi partai pemilu, peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap, dan penetapan pasangan calon. Itu bisa diajukan ke PTW. Sepanjang itu tidak saya pelajari di undang-undang itu tidak dapat diketemukan, sehingga sifat putusan final itu harus dianggap sebagai putusan yang harus dijalankan oleh semua pihak. Nah, jadi sama dengan putusan MK, ya meskipun ada satu calon yang menggugat itu di MK, ternyata dia itu terbukti dia digugat suara itu hasil dari mengambil dari orang lain, ya dia harus terima apapun itu, karena itu putusan MK bersifat final. Nah, karena bersifat final maka tidak ada lagi lembaga di Republik ini yang bisa menganulir putusan itu.
Cukup ya. Jadi ini sedikit pendalaman. Berangkat dari pertanyaan kuasa hukum penggugat, barangkali ilustrasinya seperti ini. Di satu sisi MK bilang pilkada masuk ke rezim undang-undang Pemda, rezim Pemda, undang-undang Pemda. Di putusan yang lain, MK bilang pilkada itu masuk ke rezim pemilihan. Gitu. Nah, kalau dari sisi finalitas, finalnya itu yang mana? Apakah yang rezim Pemda atau yang rezim pilkada begitu? Itu salah satu ilustrasi. Substansi pertanyaan penggugat